Oke, tadi itu videonya ya. Semoga bisa dipahami ya dengan adanya video tersebut. Terima kasih juga buat YouTube telah membantu dalam menjelaskan mengenai tadi ya tentang kriptografi itu seperti apa. Nah, ini contoh kecilnya gitu ya. Kalau kita punya suatu informasi seperti culik anak itu jam 11 siang, maka punya plain text seperti ini harus dienkripsi gitu ya. Nanti hasil inskripsinya adalah seperti ini ya, dengan bentuk-bentuk yang tidak beraturan, yang nggak bisa dibaca. Ini pesannya apa sih gitu ya. Nanti ketika diterima oleh orang yang bersangkutan, maka orang tersebut harus mempunyai kunci untuk merubah sandi-sandi ini atau ciphertext ini. Seperti itu. Oke, sebelum saya kasih sesi pertanyaan ya, ini saya akan demokan program sederhana dengan Python ya, tentunya. Eh, Kembali lagi ya, saya cari filenya dulu. Ya, jadi nanti ya kita ini dulu ya. Oke, ini dia ya. Pertama ada dalam sebuah kriptografi itu harus ada pengirimnya yang mengirim pesan, penerimanya yang terima pesan, terus harus ada pengirim bisa berupa orang, komputer, pengirim ingin pesan dapat dikirim secara aman ya. Nah, itu baru bisa kita bahas mengenai kriptografi. Tapi kalau misalnya pesan tersebut nggak perlu diamankan, semua orang harus bisa lihat ya, nggak perlu dienkripsi ya. Kecuali memang data tersebut rahasia. Kita lanjut. Nah, ini enkripsi dan deskripsi, ada plain text terus dienkrip jadinya ciphertext, ciphertext di deskripsi menjadi plain text atau kata semula. Dan ketika kemungkinan bisa terjadi kesalahan ya, ketika kita sudah enkripsi menjadi suatu ciphertext terus kita balikan lagi menjadi plain textnya, terkadang ketika kita mendeskripsi juga terdapat kesalahan atau pesannya itu ada error juga gitu ya, maksudnya ada sesuatu yang hilang dalam kata-kata atau kalimat yang harusnya bisa terbaca. Nah, ini terminologi lagi ya, bahwa apa sih kriptografi dalam bahasa Yunani, artinya secret writing atau ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menjadikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Contoh yang sederhana tadi ya, kalau kita buat kata-kata yang alay gitu ya, kita ganti semua huruf konsonan menjadi angka gitu, sorry, vokal menjadi angka dan seterusnya. Itu yang sangat sederhana. Oke, algoritma kriptografi biasanya ada aturan untuk enciphernya dan decipheringnya atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Sorry. Terus kunci atau parameter yang digunakan untuk transformasi encipering dan deciphering. Kunci bersifat rahasia sedang algoritma kriptografi tidak rahasia ya. Tadi yang seperti dijelaskan banyak, seperti ada RSA. Bagaimana algoritma RSA itu semua bisa dicari, tapi bagaimana kuncinya yang dinyatakan apa itu pasti si penerimanya yang si pembuatnya yang bisa mengetahui, si penerima dan si pengirimnya yang mengetahui kuncinya. Nah, sistem kriptografi terdiri dari algoritma kriptografi, tadi ada banyak ya, nanti akan saya sebutkan. Tadi salah satunya adalah RSA, terus ada DSA juga, plain text, ciphertext, dan kuncinya ya. Tadi kunci bisa ada dua, kalau di asimetris bisa hanya satu atau simetris. Orang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan sebut penyadap. Apakah data yang sudah kita enkripsi bisa disadap? Ya tentu bisa, tapi apakah bisa dideskripsi? Tentu juga bisa. Jadi nggak bisa, nggak tidak 100% aman gitu ya. Tapi yang jelas akan menyulitkan orang untuk membacanya, terutama untuk orang awam.
Oke, ini algoritma enkripsi yang banyak digunakan. Yang pertama adalah DES atau Data Enkripsi Standar. Terus AES, Advanced Encryption Standard, ini yang sering dipakai saat ini. Kalau dulu pakai RSA, Reverse Sermin Edelman, ya, 3 orang ini menciptakan bagaimana membentuk asimetris dari kriptografi. Terus berikutnya adalah Blowfish. Ini akan saya demokan bagaimana sih algoritma itu bekerja ya. Yang pertama adalah deskripsi. Kemana dia? Sorry. Oke, saya harus buka ininya dulu ya. Apa dulu nih? AS. Kita sesuaikan ini ya, pakai des ya. Saya nggak tahu ya, kalian bisa lihat apa enggak gitu ya sharingnya. Kayaknya harusnya bisa ya. Nah, ini des. Ini contohnya, ini menggunakan library ya, jadi kita nggak tahu prosesnya seperti apa perhitungan matematikanya. Oh, ini Blowfish ya. Saya udah buka berapa sih? Oke. Ya, pindah kemana? Nah, ini seperti ini des ya. Ini pakai CryptoKeeper, ya pakai des ya. Biasanya menggunakan kata kuncinya itu 8 bit gitu ya. Contohnya ini ada data ini akan dienkripsi, lalu ini kata kuncinya ya. Terus block size-nya 32. Jadi walaupun katanya hanya 8 bit, nanti akan jadi 32 bit data enkripsinya. Oke, saya jalankan aja. Pelan-pelan. Perannya menjadi seperti ini ya. Jadi data yang akan dienkripsi menjadi berubah dari seperti ini adalah data enkripsinya, lalu ini data deskripsinya. Itu yang saya bilang tadi, bahwa data di deskripsi juga kadang-kadang akan terjadi anomaly error. Data ini akan dienkripsi lalu dienkripsi menjadi seperti ini, dan lalu akan menjadi data ini akan dienkripsi. Ini adalah hasil deskripsinya. Ini merupakan menggunakan data enkripsi standar. Oke, lanjut ke AS ya, Advanced Enkripsi Standar. Blowfish dulu lah yang sudah terlihat. Blowfish ini juga menggunakan library-nya CryptoKeeper ya. Key-nya seperti ini, terus di keeper gitu ya, akan menjadi suatu kalimat lainnya. Nah, ini hasil dari Blowfish. Ya, terlihat ada sedikit perbedaan, ya sedikit karena perjuangan matematikanya memang berbeda. Terus yang berikutnya adalah apa ya? Mouse-nya terlalu sensitif. AS ya, advance seperti ini ya. Ini saya menggunakan library aja ya. Kita hanya lihat hasilnya bagaimana gitu ya, cara dan waktunya seperti apa. Nah, seperti ini hasilnya untuk hasil dari enkripsinya. Oke, lanjut ke mana
terakhir adalah RSA. RSA itu dia akan RSA itu dia akan menghasilkan dua kunci ya, karena dia kuncinya untuk privat dan public. Contohnya di mana kita harus mengenerate dari public key yang kita sebut kunci yang kedua dan private key untuk yang pertama. Nah, ini akan saya jalankan. Tapi ini akan agak lama ya, saya juga nggak tahu berapa proses lamanya. Oke, ini semuanya ada di file saya, nanti akan saya bagikan di chatting. Salin link mana chatting. Oke. Nah, itu bahan untuk yang mempelajari bagaimana mengenkripsi Python. Ini terlihat ya, saya juga nggak tahu. Nah, ini dia akan terdapat private key dan public key gitu ya. Ini adalah public key-nya. Ini menjadi public key. Lalu ini private key. Seperti ini. Jadi ada dua. Jadi nanti dienkripsi dengan public key, dibuka dengan private key. Balik ya. Dikunci dengan public key ya, private key gitu ya, nanti akan dibuka dengan private key-nya gitu. Nah, ini contoh bagaimana mengenkripsi data ya. Terlihat kalau RSA agak memakan waktu lama, apalagi nanti ketika kita mendeskripsinya ya, kita harus mengolah kembali si kunci dari privat dan publiknya. Oke, ini contoh-contoh sederhana ya dari penggunaan atau kita ingin merubah suatu teks. Dari sini ada pertanyaan. Oke, saya teruskan dulu ya. Ini DS ya. Algoritma ini kuncinya memiliki ukuran blok data tetap 8 byte ya. Punya secret key 64 byte ya, 56 bit di-generate secara random dan 8 bit digunakan untuk error checking. Terus AS 128 bit. Ini yang terbaru dikenal ya. Kunci panjang 18, 192 dan 256 kuncinya. Blowfish, algoritma blok simetris yang didesain oleh Bruce Schneier, memiliki blok data tetap sebesar 8 byte ya, pengembangan dari DES tadi, dan memiliki panjang kunci yang bervariasi mulai 32 sampai 448 bit. RSA reverse Semir Adelman ya, saya nggak tahu pengejaan nama orang ini ya, salah satu ada yang dari India ya. Adalah algoritma untuk generate public key paling populer di dunia. Algoritma ini telah bertahan dari sangat selama lebih dari 30 tahun dan mereka itu dianggap cukup aman untuk standar sistem keamanan data. Algoritma ini biasa digunakan untuk mengamankan data konfidensial dan diautentifikasi. RSA juga menggunakan kedua private dan public key saat proses enkripsi dan deskripsi. Oke, dari sini ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Untuk absensi akan saya taruh ya di mana ya, di link deskripsi. Silakan ya kalau ingin bertanya, bisa melalui chat atau langsung open mic. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam, silakan. Dalam aplikasi WhatsApp itu kan end to end Pak. Iya. Apakah di aplikasi tersebut juga menggunakan algoritmanya AES Pak? Apakah enkripsi source code PHP yang pakai algoritma AES itu mencapai keberhasilannya tanpa error Pak? Iya, oke.
Untuk WhatsApp sendiri ya, karena terus berkembang ya. Di awal itu dia menggunakan RSA, terus sekarang ini apakah dia menggunakan RSA atau menggunakan AES ya. Nah, itu harus eh, di dicermati terlebih dahulu gitu. Nah, apakah eh, terjadi error? Kemungkinan kecil ya, kemungkinan kecil, karena kalau aplikasi yang dipakai di publik itu biasanya sudah di tes terlebih dahulu. Jadi ketika kita mempunyai pesan ya dari WhatsApp, itu pasti mempunyai kunci yang berbeda antara, misal kita punya di nomor kontak kita A B C D E, maka kita punya kunci dari A B C D E. Oke, bisa dipahami ya. Terus yang kedua, si A B C D E itu akan punya kunci kita sendiri gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi itu pasti sebelum pesan itu sampai kepada pihak lawan, itu dia akan memberikan ke aplikasi WhatsApp itu kunci kita dahulu. Nah, itu yang menyebabkan error dari apa namanya, dari datanya itu tidak terjadi, biasanya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Berarti dari segi end to end-nya itu aman dari hacker ya Pak ya? eh Aman dari hacker tadi ya, jadi gini, jadi ketika kita mengirim pesan ya, kita mengirim pesan melalui WhatsApp ke aplikasi WhatsApp, maka data yang bergerak di dunia internetnya itu akan berupa ciphertext tentunya, akan berupa ciphertext. Nah, apakah ciphertextnya itu bisa diambil atau enggak, itu dia tergantung dari keahlian orang tersebut. Bisa mengambil di tengah-tengah, akan lebih sulit saya katakan. Tapi apakah bisa mengambil dari handphone atau dari perangkat kerasnya? Nah, itu mungkin mudah dilakukan. Sekarang ketika kita baca pesan, sebelum pesan itu dihapus, apakah kira-kira apakah tersimpan di gadgetnya apa enggak gitu? Kalau tersimpan di gadgetnya, ya berarti lebih mudah mengambil datanya dari gadget yang tersebut. Seperti itu. Apakah aman? Ya istilahnya kalau orang yang mau nguping sih aman gitu ya, maksudnya ingin melihat orang ini berbicara apa di dalam jaringan aman. Tapi kalau untuk diambil gitu ya, untuk orang benar-benar ingin ingin apa ya, mengintip atau melakukan satu kegiatan ya, kalau dia bisa mengambil kunci kunci enkripsinya ya tentu bisa dibaca. Kalau niat ya pasti bisa dilakukan, karena nggak 100% gitu diamankan. Yang diamankan itu hanya bentuknya saja tadi ya. Yang bisa diamankan adalah bentuknya saja gitu. Ketika bentuk itu sudah diketemukan kuncinya, ya bisa dibaca gitu. Kuncinya sekarang kita bayangkan tadi yang saya bilang ya, bahwa kuncinya itu kan berada di gadget kita. Terus kita komunikasi dengan orang lain, maka kita memberikan istilahnya public kunci kita lah ke orang tersebut. Nah, orang tersebut juga akan mempunyai dua kunci, private key-nya, public key-nya. Nah, key-nya itu disimpan di mana? Apakah di gadget masing-masing? Apakah di server? Nah, sayangnya di WhatsApp itu ya disimpannya di gadget masing-masing. Itu yang harus diamankan juga. Paham ya? Oke Pak, baik paham Pak. Makasih Pak. Ya.
Oke, ada pertanyaan lain? Nah, tadi ya kegunaannya tadi misalnya pesan kita yang kita kirimkan ya. Ini sebenarnya jarang jarang teman-teman lakuin kalau misalnya kita misalnya membuat website ya. Sorry. Ketika kita membuat aplikasi desktop. Ketika kita membuat aplikasi desktop, kalau kita membuat website kan biasanya dibantu oleh eh, HTTPS ya. Ketika kita membuka website kita dengan HTTPS, maka jalur informasinya akan terekripsi secara otomatis oleh SSL-nya. Tapi kalau kita buat desktop tuh kadang-kadang jadi ketika kita menuliskan di textbox, password, email, login, terus kita mengarah ke database mana, itu sebenarnya di jaringan bisa terbaca gitu. Nah, itu yang harusnya dilakukan enkripsi minimal ya tadi pakai base atau pakai algoritma yang lain. Itu yang biasanya dilakukan. Atau untuk apa lagi kegunaan dari kriptografi. Nah, ini misalnya kita punya sebuah source code gitu ya. Source code. Code ini biasanya kita jual atau kita kasih ke orang, tapi kita nggak mau nih orang lain mengetahui isi di dalam uh, file program kita. Maaf Pak, mikrofonnya. Pak, suaranya nggak jelas Pak. Oke, suaranya jelas sekarang? Jelas Pak. Sudah Pak. Oke. Jadi biasanya kan kita membuat suatu program ya menggunakan PHP berbasis web gitu ya. Nah, untuk komunikasi berbasis web biasanya sudah terbantu oleh SSL. Jadi ketika ada pengiriman informasi biasanya sudah dienkripsi oleh suatu public key yang kita namakan biasanya SSL. Tapi biasanya kegunaan dari kriptografi ini biasanya kita mau buat suatu nah saya akan kasih lihat ya. Ini program sederhana saja. Seperti ini, misalnya kita punya suatu sintak ya sederhana ini materi saya buat pemrograman web ya. Biasa ya, ini ada yang tahu ini seperti apa bentuknya? Jelas ya suara saya. Nah ini misalnya ini login, terus ini ada tampil data ya. Ini monologinya Pak. Hah? Monologin gitu ya Pak? Ya enggak, ini harusnya bukan login, ini harusnya koneksi aja gitu. Ini hanya yang menampilkan suatu data ya. Data di database ya. Database ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya sifatnya rahasia gitu. Maksudnya ada apa namanya? Data-data yang krusial lah. Nah, ini kalau saya lupa lagi tadi apa. Ini kalau apa ya? Koneksi ke data mahasiswanya ya Pak? Iya, ya intinya seperti itulah. Ini ya, ada tampilan data seperti ini. Nah, ini hanya mengeluarkan data seperti ini ya. Ini tidak terenkripsi tentunya. Kita nggak ngebahas datanya ini. Kita nggak membahas datanya terenkripsi atau enggak. Gitu. Ya, intinya halaman web ini itu untuk menampilkan data seperti ini aja. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita ingin memberikan source code ini ke orang ya, dimana kita ingin orang itu nggak melihat secara utuh script kita. Speakernya keresek-keresek. Tapi bisa didengar ya? Ini saya cuma satu. Bisa Pak, bisa. Sudah jelas Pak. Ya ini kalau kabelnya goyang begini. Oke ya, paham ya. Jadi ini hanya sintak. Terus sintak ini ingin kita enkripsi. Tapi data yang ada yang maksudnya data yang akan ditampilkan tetap sama.
tetap harus seperti ini gitu. Nah, ini kita bisa mengenkripsi bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Bentuk sintaks seperti ini kita ubah menjadi seperti ini. Ya. Ini adalah sintaks di mana dia untuk mendeskripsikan hasil dari enkripsinya. Nah, ini enkripsinya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini hasil enkripsinya. Nah, ini adalah kode dari fungsi dari untuk mendeskripsinya. Jadi kita kembali lagi ke tadi ya. Ini saya menginginkan. Nah, tampilan data yang sudah dienkripsi seperti ini tadi, ya, bentuknya seperti ini, itu akan menghasilkan sesuatu yang sama karena dia hanya merubah teks dari sintak ini menjadi sintak ini. Ini panjang sekali enkripsinya. Nah, kalau kita jalankan, hasilnya akan sama, tapi orang nggak akan melihat ya tampilan data encript.php. Orang nggak akan melihat bagaimana sesungguhnya sintak seperti ini tadi. Nah, itu salah satu contoh kegunaan untuk mengenkripsi suatu data. Ya, kita anggap sintak ini adalah data. Oke, dari sini ada pertanyaan. Ini bagaimana cara saya mengenkripsinya ya? Nah, itu mudah ya. Kita mengenkripsi apa namanya? Sintak PHP kita ya menjadi suatu sintak yang sudah terenkripsi. Itu kita kunjungi saja situs ini ya. Nanti saya akan kasih di halo. Ternyata dia ya ini ya, kita copy pastekan saja ini saya biasanya menggunakan dari sini, kita copy lalu kita taruh di sini, tempel sebagai tag biasa, nanti kita akan encrypt ya. Nah, encryptnya ini kita copy, yang ini kita copy menjadi yang sudah terenkripsi, file yang sudah terenkripsi, dan ini key-nya. Semudah itu. Bisa dipahami ya. Yang itu kegunaan salah satu dari enkripsi ya. Ini adalah random number-nya untuk algoritma si enkripsinya. Lalu ini passwordnya. Kalau orang nggak tahu passwordnya, ini yang tidak akan bisa mengenkripsi ya. Tapi tentu saja karena ini sudah ada di sintaknya, maka orang juga bisa mengenkripsi menghasilkan sintak PHP seperti ini dari hasil seperti ini. Kan tinggal dilihat bahwa di sini juga ada ininya ya, apa namanya, logiknya gitu. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Itu salah satu contoh. Banyak enkripsi lain ya. Bisa, Pak. Dilakukan. Bisa, Pak. Bisa. Oke, ini saya stop dulu sharing. Paste. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Di mana ya? Saya lagi nyari absensi. Sudah saya buat tadi, tapi saya taruh di mana? Bentar. Oke, sambil saya nunggu ininya, silakan